Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Setelah pada pekan yang lalu kita kaji ayat 110, Allah SWT menyampaikan pujian kepada orang-orang yang beriman, wabil khusus para sahabat yang mengikuti Rasulullah sebagai khairu ummah, dengan ciri mau keluar untuk memerintahkan perkara yang ma'ruf, mau mencegah perkara yang mungkar, dan mengimani Allah. Di ayat yang ke-110 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT juga menyampaikan pengandian. Seandainya orang-orang yang telah Allah berikan Alkitab, Yahudi dan Nasoro, mereka mau beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Karena sebagaimana Rasulullah pernah sampaikan kepada Kaisar Heraklius ketika beliau berkirim surat, kalau Kaisar Heraklius masuk Islam, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian Allah juga menyampaikan bahwa di antara ahli kitab itu ada yang beriman, tetapi kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik kalau kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-27, Allah menyebutkan ada 3 karakternya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalla wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Jadi orang fasik itu memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, mengingkari janji. Orang-orang ahli kitab ini sudah diambil janjinya ketika para nabi mereka hidup, bahwa ketika akan datang nabi dan rasul terakhir, mereka akan mengimaninya, bahwa mereka akan mentaati kitab Taurat, mereka akan mentaati kitab Injil. Tapi nyatanya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka tidak mau beriman, sehingga Allah sampai mengingatkan mereka di Al-Baqarah ayat ke-41, 42. Kata Allah, ya bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum
wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian dan penuhi janji-janji kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan hanya kepada Allah lah kalian menghambakan diri. Kemudian di ayat 42 Allah menyampaikan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin. Berimanlah terhadap apa yang telah aku turunkan, kata Allah, Al-Quran, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali ingkar, sebab sudah mendapatkan informasi lebih awal tentang karakternya Rasul. Tapi begitu Rasulnya datang, mereka tidak mau beriman, sehingga mereka termasuk orang yang quduna ahdallahi min ba'di misaqih, ingkar janji. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Karakter orang fasik yang kedua adalah suka memutuskan yang harusnya disambung, suka memutuskan silaturahim. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan qati'ur rahim, yaitu memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna bil ard. Dalam tafsir Ibnu Katsir, wa yufsiduna bil ard dimaknai merusak syariat. Orang-orang ahli kitab itu memahami kitab Taurat, tetapi mereka mengubah-ubah. Yukharrifunal kalima ammawadihi. Mereka mengubah-ubah kalimat, mengubah-ubah aturannya, sehingga oleh Allah mereka disebut al-fasikun. Ingkar janji ya, suka memutuskan silaturahim ya, dan mereka merusak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 111 dari Al-Quran surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi yang menenteramkan Rasulullah dan orang-orang beriman. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adza. Lan tidak akan pernah yadurrukum mereka menimpakan madorot kepada kalian illa kecuali adza, gangguan-gangguan. Orang-orang ahli kitab yang saat itu ada di Madinah dari orang-orang Yahudi, mereka berupaya untuk memadamkan al-Islam, padahal mereka sudah terikat perjanjian yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Di antara isinya apa, Bapak Ibu? Di antara isi Piagam Madinah adalah saling bahu-membahu ketika Madinah mendapatkan serangan dari luar. Tapi nyatanya ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk menghadang serangan orang-orang Quraisy pada perang Uhud, mereka malah menggembosi, sehingga yang tadinya 1000 orang kemudian balik kanan 300 orang. Berarti yang pergi ke Uhud untuk menghadang orang-orang Quraisy yang akan menyerang Madinah tinggal 700 orang. Ini kan bentuk pengkhianatan, gangguan. Kemudian ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq itu karena Madinah dikelilingi parit sebagai strategi pertahanan atas usulnya Salman Al-Farisi. Disebut sebagai perang Ahzab karena orang-orang Quraisy ketika menyerbu Madinah di tahun ke-5 Hijriah itu tidak hanya orang Quraisy tapi juga mengajak orang-orang yang belum beriman di sekitar
Madinah untuk ikut nyerang, sehingga disebut sebagai perang Ahzab. Ahzab itu gabungan, atau kalau di era perang kemerdekaan kita bangsa Indonesia didatangi tentara sekutu. Kalau sekutu kan berarti bukan berasal dari satu negara, tapi banyak negara, yang kemudian ternyata diboncengi oleh NICA, tulisannya NICA, NICA, dibacanya Nika. Iya, makanya kemudian terjadi peperangan berikutnya. Sejarah telah mencatat itu. Ada pertempuran 10 November, ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada Palagan Ambarawa. Ini kan karena sekutu yang datang untuk melucuti tentara Jepang, ternyata diikuti tentara NICA yang kembali ingin menguasai negeri kita. Itu Al-Ahzab, itu sekutu. Nah, orang-orang ahli kitab itu begitu, mereka main mata. Secara fisik mereka tidak ikut berperang dengan orang-orang Quraisy, tetapi mereka memberikan bantuan logistik. Jadi mengirimkan kurma-kurma untuk perbekalan makanan orang-orang yang menyerbu Madinah. Tapi kata Allah, tidak usah khawatir wahai Rasul dan orang-orang beriman, mereka tidak akan menyebabkan madorot kepada kalian. La yadurrukum illa adza. Wa iyuqatilukum, dan jika mereka memerangi kalian, yuwallukumul adbaro, mereka pasti akan mundur ke belakang. Maka setelah selesai perang Ahzab, kemudian Rasulullah SAW di tahun ke-6 Hijriah mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian orang-orang yang berkhianat ini baru diberi penghukuman. Maka ada peperangan Khaybar antara Rasulullah dengan orang-orang ahli kitab yang telah berkhianat, dan betul mereka kemudian kalah, meninggalkan Madinah. Summa kemudian la yungsorun, mereka tidak akan ditolong. Padahal kalau mereka beriman itu kan luar biasa. Rugi orang yang ketemu Rasulullah, hidup zaman Rasul, tetapi tidak beriman. Apalagi sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Sekarang ke ayat 112 ya. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana. Duribat, telah ditimpakan, alaihim, atas mereka, az-zillatu, kehinaan. Aynama sukifu, di mana saja mereka berada, illa, kecuali, bihablim minallahi, berpegang teguh kepada tali Allah, wa hablim minan nasi, dan membuat hubungan yang kuat dengan manusia. Waba'u, dan ditimpakan kepada mereka, bighadabim minallahi, kemurkaan dari Allah. Wa duribat, dan ditimpakan alaihim, kepada mereka, al-maskanatu, kesengsaraan. Zalika, yang demikian, bi'annahum, dengan sebab bahwasanya mereka, kanu, keadaan mereka, yakfuruna bi ayatillahi, mengkafiri ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi dengan tidak benar. Zalika, yang demikian, bima, dengan sebab apa, asau, mereka durhaka, wa kanu, dan adalah mereka, ya'taduna, mereka melampaui batas.
Setelah Allah SWT menyampaikan bahwa gangguan-gangguan ahli kitab di Madinah saat itu tidak akan membahayakan Rasulullah dan orang-orang beriman. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang ahli kitab ini di masa sebelum Rasulullah telah sering mendapatkan kehinaan. Jadi Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa itu berkali-kali mendapatkan kehinaan. Kapan saja? Yang pertama setelah Nabi Musanya wafat. Mereka itu terlunta-lunta di padang pasir selama 40 tahun. Kita lihat di Al-Quran surah Al-Ma'idah. Allah SWT menyampaikan pada ayat yang ke-26. Ayat 26. Tapi kita lihat dulu ayat 25-nya. Kata Nabi Musa kepada Allah, qala, telah berdoa Nabi Musa, Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku la amliku, aku tidak kuasa illa kecuali nafsi, terhadap diriku, wa akhi, dan terhadap saudaraku. Saudaranya Nabi Musa, siapa Bapak Ibu? Nabi Harun. Nabi Harun, jangan Harun saja ya. Nabi Harun. Kayak karo Adi ini. Saudaranya Nabi Musa siapa Bapak Ibu? Nabi Harun. Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa bilang begini kepada Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Fafruq, pisahkanlah bainana, antara kami ya Allah, wa bainal qaumil fasikin, dan antara orang-orang fasik. Kenapa sih Nabi Musa sampai berdoa begitu? Karena Nabi Musa itu sudah marah kepada Bani Israel. Sebabnya apa? Mereka disuruh berperang tidak mau. Kita lihat ya dialognya di ayat 21, 22, 23, 24. Ayat 21 Al-Maidah. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah, mereka kan mau masuk ke negeri Syam. Kemudian Nabi Musanya bilang begini, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasata, masuklah kalian kepada bumi yang disucikan, allati, yang kataballahu lakum, Allah telah tuliskan untuk kalian, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian kembali ke belakang, fatangqalibu, maka kalian kembali khosirin, rugi. Di negeri Syamnya sudah ada orang-orang yang tinggal di sana. Kan awalnya Nabi Ibrahim itu orang Babilonia, ya. Kemudian hijrah. Pertama hijrahnya ke Mesir. Kemudian dari Mesir hijrah lagi ke Syam, tinggal di sana. Sampai punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim diajak pindah ke Hijaz, tepatnya di daerah Makkah. Nanti dibaca di Al-Quran surah Ibrahim. Kemudian yang tinggal di Syam itu Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 2 istri, dikaruniai 12 orang putra.
Dari istri pertama 10, dari istri kedua 2, pas 12. Istri pertama punya anak namanya Yahuda. Istri kedua punya 2 orang anak namanya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bukan Benyamin ya, Bunyamin. Pada saat Allah menguji negeri Sam termasuk Mesir dengan paceklik 7 tahun, nanti dibaca di surah Yusuf. Nabi Yusuf kan sudah terlebih dahulu tinggal di Mesir karena dikerjani oleh saudara-saudaranya, kan dimasukkan ke sumur, tapi Allah menyelamatkan. Sampai kemudian takdir Allah datang mengangkat Nabi Yusuf sebagai bendaharawan. Nah, keluarganya juga mengalami masa yang sama, sehingga Nabi Yakub mengutus putra-putranya untuk ke Mesir mencari bantuan pangan. Sampai Nabi Yusuf melaksanakan skenarionya, memasukkan takeran ke kantongnya Bunyamin, sehingga kan kemudian Bunyamin ditahan. Singkat cerita, Nabi Yakub kemudian dibawa ke Mesir. Akhirnya Nabi Yakub dan anak-anaknya tinggal di sana selama ratusan tahun. Yang tadinya 12 keluarga kemudian menjadi banyak. Setelah tinggal di Mesir hampir 600 tahun, yang tadinya 12 keluarga menjadi 400.000 orang. Kemudian penguasa berikutnya, Ramses II di era Nabi Musa, itu melakukan pembersihan, menangkapi bayi-bayi laki-laki Bani Israel, membunuhnya, membiarkan hidup bayi perempuan. Sampai Allah utus Nabi Musa, kemudian tolong Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Nah, setelah menyeberang Laut Merah, mereka akan kembali ke tempat dulu Nabi Yakub pernah tinggal 600 tahun yang lalu. Nah, di Sam itu kan sudah ditinggali oleh orang lain. Karena ketika Nabi Yakub tinggal di sana juga kan sudah ada yang tinggal di sana. Maka Nabi Musa bilang, yuk masuk ke negeri yang Allah janjikan. Caranya bagaimana? Ya berperang. Jangan balik kanan. Tapi jawabannya apa Bapak Ibu? Jawaban kaumnya ini ayat 22 ya. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya fiha di sana qaumang jabbarina, ada orang-orang yang perkasa, jabbarin, gagah perkasa. Wa inna, dan sesungguhnya kami lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk. Menggunakan kata lan, tidak akan pernah masuk. Hatta, sehingga yakhruju minha, mereka keluar darinya. Kira-kira negara mana Bapak Ibu yang warganya disuruh keluar terus diambil alih warga negara lain? Ya enggak ada. Kalau mau ya perang dulu. Ini ngomongnya begitu, kami tidak akan masuk kecuali mereka keluar. Ini kan namanya tidak taat kepada Nabi, diperintah bengkeng, ngeyel gitu ya. Fa yakhruju minha fa inna dahilun. Kata kaumnya Nabi Musa, jika mereka keluar, kami akan masuk. Lawang POC menjajah kita saja, perangnya kan panjang. Kita itu kan awalnya tidak dijajah oleh pemerintah Belanda, kan dijajahnya oleh oligarki. Ya, POC itu kan oligarki, kan? Kumpulan para pedagang. Diawali dengan kedatangan Cornelis de Houtman
di Pelabuhan Banten tahun 1496. Sampai kemudian minta izin kepada Gubernur Sunda Kelapa untuk mendirikan benteng di Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu kan dari 1496 sampai kemudian 1800-an. Ketika POJ-nya bangkrut baru diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga mengangkat gubernur jenderal, termasuk yang membuat jalan Pantura dari Anyer sampai Panarukan, bukan Petarukan ya, Panarukan. Jangan keliru nyebut, kalau Petarukan Pemalang, ini Panarukan. Itu korbannya berapa puluh ribu orang untuk kerja rodi. Makanya dulu jalan Pantura itu disebut dengan jalan Dendles. Kan perang dulu, raja-raja di Nusantara tidak mau menyerahkan wilayahnya. Perang dulu, kalau kalah baru serahkan. Nah ini kaumnya Nabi Musa tidak mau perang, pengennya langsung diserahkan. Ya tidak ada. Tidak ada yang terjadi begitu. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun masih membujuk mereka. Ayat 23. Qala telah berkata rojulani, dua orang laki-laki. Maksudnya siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Minal ladzina yakhafuna, di antara orang-orang yang khawatir, an'amallahu alaihim, atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada keduanya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun masih membujuk mereka. Ngomongnya apa? Udhulu, masuklah kalian alaihim, atas mereka al-baba, melalui pintu-pintunya. Yuh, maju bareng-bareng. Faidha dakhaltumuhu, maka jika kalian masuk ke dalam pintu-pintunya, fa'innakum ghalibun, maka sesungguhnya kalian akan menang. Ini yang ngomong Nabi. Kalau yang ngomong Nabi berarti ada informasi dari Allah, garansinya 100%. Yuk bareng-bareng maju, menang. Kemudian kata Nabi Musanya, wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah kalian hendaknya bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian mukmin. Disemangati begini, jawab reng-teng ya. Tahun reng-teng. Ngeyel. Ini kayaknya memang ngeyeliyah Bani Israil. Ayat 24 ya. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami, lan nadkhulaha, kami tidak akan pernah masuk abadan selamanya. Jadi kayak bocah cilik. Wis ken emong, pokoknya emong. Mending bocah cilik, ini bocah gede-gede Bapak. Ini sampai ngomong abadan, pokoknya emong. Madamu fiha, selama mereka ada di dalamnya. Jadi takut perang itu sejak dulu Bani Israil. Takut mereka perang itu. Kenapa? Ya wedi mati. Makanya ketika di Rasulullah sudah terikat perjanjian Hudaybiyah, harusnya ikut kan di perang Badar, ikut di perang Uhud. Tapi memang dasarnya kecing. Zaman Nabi Musanya aja masih hidup mereka kecing, apalagi Nabi Musanya tidak ada. Ya, bahkan sampai sekarang kan begitu Bapak Ibu. Ngerti kecing ya? Kecing itu pengecut. Contohnya kecing malam hari keluar wedi, bisa wedi hari bengi akeh setan katanya. Padahal bukan takut setan, takut peteng. Coba ngerbengi-bengi padang, tak ora wedi. Kemudian ini yang bikin Nabi Musa marah itu.
Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Fadhhab, pergilah engkau Musa, anta engkau, wa rabbuka dan Tuhanmu. Ya kan arane ngetiplaken apa? Dijak perang ora gelem, malah ngongkon Nabi Musa karo ngongkon Gusti Allah. Mana Musa karo Gusti Allah maju wong loroan perang. Wong loro Nabi Musa karo Nabi Harun, ditambah Allah. Faqatila, mana pada perang. Terus kalian ngapain? Inna hahuna qaidun. Kami di sini duduk-duduk. Pimen kira-kira Bapak Ibu. Coba lamun jenengan. Yuk, ngendi kae mana? Jenengan be mana? Nyong ngenteni kene. Ngori hasil ya nyong mana? Ini yang bikin Nabi Musa kemudian marah terus berdoa. Ayat 25 ya. Rabbi inni la amliku illa nafsi. Ya kan saking dugale, Pak. Oleh Allah dikabulkan. Qala, Allah berfirman, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah berfirman, maka sesungguhnya negeri Syam itu diharamkan atas mereka 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka terlunta-lunta di bumi. Sampai Nabi Musanya wafat, Nabi Harunnya wafat. Selama 40 tahun Allah utus Nabi Samuel. Masih ingat kisahnya? Nanti lihat lagi catatannya tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi Samuel berdoa kepada Allah, diutuslah Tolut sebagai raja. Dibantu Daud perang dengan Jalut, Allah berikan kemenangan. Nabi Daud berkuasa di Syam. Punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Daud wafat digantikan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jadi raja di negeri Syam, memerintah Bani Israil, berjaya. Nabi Sulaimannya wafat, mereka kembali dihinakan karena mereka kemudian lebih mengikuti bisikan setan untuk belajar sihir daripada melanjutkan syariatnya Nabi Sulaiman, sehingga diserbu oleh bangsa Babilonia di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Diserbu, termasuk Yerusalem itu diserbu, Haikal Sulaiman diserbu, masjid-masjidnya dirobohkan. Allah gambarkan di Al-Baqarah 114 ya. Wa man adlamu mimman mana masajidallahi ayyudkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Itu terus menerus begitu. Jadi Bani Israil itu mengalami kehinaan. Kemudian Allah menyampaikan, ayat ini juga berlaku umum, Bapak dan Ibu. Ayat ini berlaku umum untuk seluruh manusia, termasuk untuk kita. Jadi kita pun bisa jatuh ke dalam kehinaan, bisa jatuh ke dalam kesengsaraan, bisa mendapatkan kemurkaan dari Allah. Maka solusinya apa? Supaya kita tidak terhina, tidak sengsara, tidak dimurkai oleh Allah. Di sini Allah menyebutkan beberapa sebab kenapa orang terhina, kenapa orang sengsara, kenapa orang dimurkai. Sebabnya dulu ya, nanti solusinya. Sebabnya ada 4. Ada 4 sebabnya. Zalika, yang demikian, bi'annahum, dengan sebab bahwasanya mereka mereka yakfuruna bi ayatillah, mengkafiri ayat-ayat Allah. Ini penyebab orang terhina. Bani Israil terhina karena mengkafiri Taurat, mengkafiri
Injil plus mengkafiri Al-Quran. Karena Al-Qurannya datang mereka tidak beriman. Kita pun bisa demikian Bapak Ibu. Kalau kita mengkafiri Al-Quran, kita akan terhina. Contoh, Quran itu kan wanti-wanti di An-Nisa 29 ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada tijarah. Tapi orang kadang lupa bahwa mendapatkan harta itu ada aturan mainnya. Bisa lewat bekerja, bisa lewat dagang, bisa lewat pertanian, bisa lewat perikanan, perkebunan. Tapi karena hawa nafsunya mendominasi jiwanya, itu dilupakan. Kemudian melakukan tindakan yang dilarang oleh agama maupun oleh aturan negara. Korupsi. Begitu korupsi, ketangkep. Akhirnya apa? Terhina. Yang tadinya bebas, pakai jas, pakai dasi, sekarang dipakaikan rompi oranye. Itu kan namanya membuktikan kalau mengkafiri ayat Al-Quran terhina. Contoh lagi, Quran itu memberikan perintah manusia disuruh menikah. Orang muslim disuruh menikah, enggak mau menikah. Maunya 7-Eleven, apa kumpul kebo, tinggal bersama tanpa menikah. Akhirnya digerebek ya, jadinya hina. Disuruh menikah dengan laki-laki, enggak mau. Laki-laki suruh menikah dengan perempuan, enggak mau. Malah laki-laki pengennya menikah dengan laki-laki. Akhirnya kena penyakit AIDS. Kepanjangannya apa Pak? Embuh ya. Kuleting kuning Google. AIDS atau virusnya HIV ya. Iya, akhirnya kan terhina. Padahal kalau menurut Al-Quran, laki-laki menikahi perempuan aman, selamat, bersih, bahkan sakinah, tentram ya. Quran nyuruh jujur, ora gelem, senenge goro, akhirnya terhina. Sampai-sampai diam pun orang tidak percaya. Anak sapa fulan, oh tukang goro piana tukang ya Pak. Akhirnya diwanti-wanti, angger kayak ngomong aja di kuku, omongannya orang kena diliwet, orang kena dipercaya maksudnya. Itu kan akhirnya terhina. Sampai-sampai meneng bae orang ngandel kan banget. Hati-hati kayak wongnya. Kan meneng bae aja maning meneng bae ngomong bae orang ngandel. Ini kan terhina. Itu orang yang mengkafiri Al-Quran pasti terhina. Ini penyebab yang pertama ya. Kemudian penyebab yang kedua, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Bani Israil itu punya kebiasaan membunuh para nabi jika nabinya tidak sesuai dengan keinginan. Ini pun menyebabkan terhina. Bagaimana dengan kita? Membunuh nabi artinya meninggalkan sunnah. Itu pun akan membuat kita terhina. Contoh, kalau kita bertamu, sunnahnya mengucapkan salam, terus meminta izin, baru masuk. Kalau tidak melaksanakan, ya nanti terhina.
bertamu tahu-tahu sudah duduk di ruang dapur, lagi duduk di depan meja makan karo nyekeli tempe goreng. Akhirnya kan jadi bahan gunjingan ya. Hati-hati ke fulan gue yang ngerdolan tahu-tahu nyelonong kan gitu. Akhirnya kan izin terhina. Itu satu contoh, belum yang lain. Kemudian yang ketiga, zalika bima asaw. Bani Israil itu senangnya apa? Durhaka. Durhaka itu apa? Tidak nurut. Orang yang tidak nurut kepada Allah dan Rasulnya pasti terhina. Contoh, Quran nyuruh manusia untuk bakti dengan orang tua. Nah ini malah tidak, durhaka. Ya terhina. Terhina gitu kan. Nanti ya akan terjadi sesuatu. Minimal dianggap orang yang tidak berakhlak karena kendel dengan orang tua. Kemudian yang keempat yang menyebabkan orang terhina, wa kanu ya'tadun, melampaui batas. Terhina dan sengsara Bapak Ibu. Contoh yang paling gampang melampaui batas itu dalam urusan makan. Allah sudah wanti-wanti, makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Tapi kadang-kadang selesai makan ada orang ngirim, tidak mampu mengendalikan diri, ma'amenin, rampung ma'am adan, maring masjid melakukannya apot, barang ruku antop metu banyune, kan sengsara akhirnya ya. Jadi yang Quran sudah perintahkan itu kebaikan, yang Quran larang ya, kalau ditinggalkan kebaikan, kalau dikerjakan keburukan. Solusinya apa? Ada dua solusinya kata Allah. Yang pertama, illa bihablim minallah, berpegang teguh kepada tali Allah. Apa artinya berpegang teguh pada tali Allah? Melaksanakan aturan Allah. Aturan Allah itu namanya al-Islam. Kalau kita melaksanakan aturan Allah, maka terhindar dari kehinaan, terhindar dari kesengsaraan. Contoh, aturan Allah itu orang beriman disuruh jujur. Bahkan ada kata-kata mutiara, jujur adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Orang kalau jujur itu pasti dipercaya. Ini satu contoh. Contoh tentang makan tadi. Allah nyuruh makan yang halal dan baik serta tidak melampaui batas. Yang dimakan halal, yang dimakan baik, tidak melampaui batas, tidak akan sengsara. Jadi energi, jadi tenaga, fisiknya sehat. Terhindar dari penyakit. Ini kan terhindar dari kesengsaraan. Mencari hartanya halal, dapatnya banyak, berkah dan barokah. Tentrem. Ada motor lewat, ora runtag. Jangan-jangan aparat ini ngasab halal ya, tentrem ayam. Ini Allah membuktikan janjinya. Wa hablim minan nas, punya hubungan yang baik dengan manusia. Dengan Allah taat, dengan manusia hubungannya baik. Karena kita hidup itu bermasyarakat. Kalau dengan tetangga, kanan kiri, depan belakang, dengan teman, dengan keluarga, akur, rukun, reyek, dimanapun pergi, ayam, kok tidak was-was. Setiap keluar rumah orang menyapanya, memberikan penghormatan. Ini kan terhindar dari kesengsaraan. Ketika butuh bantuan, semua orang akan datang membantu. Coba kalau dengan manusia tidak baik, dengan tetangga ora akur, ala, ngerti ala Pak? Allah, bukan Allah di atas ya. Allah kue
jelek hatinya, karo tanggane tukaran banyak. Suatu saat mengalami musibah, tetangganya tidak mau nolong, pembeli wong alak aja tulungi kan begitu. Nah ini, jadi solusinya dua, supaya kita terhindar dari kehinaan, terhindar dari kesengsaraan, terhindar dari kemurkaan Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas, mentaati Allah dan baik kepada manusia. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian tafsir Al-Quran kita di pagi hari ini, Ali Imran 111 dan 112. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dijadikan pedoman, sehingga kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.